Luarsa. Pendapat penuntut umum bahwa keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa pada poin A.2 huruf A sebagaimana tersebut di atas yang didasarkan hanya pada ketentuan pasal 78 ayat 1 KUHP, sehingga KUHP adalah keberatan yang sepenuhnya keliru karena tidak cermat dalam memahami substansi dari dakwaan penuntut umum dan tidak berdasarkan secara utuh pada aturan umum sebagaimana diatur dalam buku ke-1 KUHP, bahwa keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa dalam perhitungan masa daluarsa seharusnya tidak hanya berdasarkan pada ketentuan pasal 78 KUHP, akan tetapi seharusnya juga secara komprehensif mendasarkan pada ketentuan pasal 79 KUHP yang mengatur bahwa tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal sebagai berikut. Dan pasal 80 KUHP tentang penghentian masa daluarsa, dakwaan penuntut umum telah menyebutkan waktu terjadinya tindak pidana, baik dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-1 subsidiar, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 79 KUHP, maka penghitungan masa luarsa adalah dimulai sejak 1 hari setelah waktu terjadinya tindak pidana dilakukan oleh para terdakwa korporasi, yaitu setelah tahun 2022, yang berarti bahwa tindakan penuntut umum dalam menuntut para terdakwa korporasi ke depan persidangan pada tanggal 15 April 2025 juga berkenaan dengan ketentuan pasal 80 KUHP adalah belum mencapai masa daluarsa 18 tahun sebagaimana ketentuan pasal 78 ayat 1 butir keempat KUHP. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak berdasar sehingga harus ditolak. Ketiga, dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima karena perhitungan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara tidak nyata dan pasti. Pendapat penuntut umum bahwa dakwaan ke-1 primer dan ke-1 subsidiar penuntut umum atas nama para terdakwa korporasi yang merupakan delik material telah dilengkapi dengan uraian kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara sebagai salah satu unsur dari pasal dakwaan yang didasarkan pada adanya alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Adapun yang berkenaan dengan substansi kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum sudah masuk pada ranah pokok perkara yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karenanya penuntut umum tidak akan memberikan pendapat lebih lanjut. Dengan demikian, penuntut umum berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut adalah tidak berdasar sehingga harus ditolak. Keempat, dakwaan tidak dapat diterima dengan dalil bahwa perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan hak guna usaha harus diakui keberadaannya dan dilindungi oleh hukum. Berdasarkan peraturan Perda nomor 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, kebun kelapa sawit terdakwa 1 PT Palema 1, terdakwa 2 PT Sebrida Subur, terdakwa 3 Banyu Bening Utama, terdakwa 4 PT Panca Agro Lestari, dan terdakwa 5 PT Kencana Tani tidak berada dalam kawasan hutan. Lokasi kebun sawit terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 belum memenuhi syarat sebagai kawasan hutan. Pendapat penuntut umum bahwa keberatan penasihat hukum para terdakwa sebagaimana tersebut pada poin A.2 huruf C, huruf D, dan huruf E sebagaimana tersebut di atas adalah sudah memasuki ranah pokok perkara yang akan dibuktikan oleh penuntut umum bahwa terdapat serangkaian perbuatan pidana yang menalatar belakang terbitnya hak guna usaha atas nama para terdakwa korporasi dan yang terkait dengan posisi geografis kebun yang dimiliki oleh para terdakwa korporasi, sehingga nantinya akan dibuktikan lebih lanjut pada pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, penuntut umum berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut adalah tidak berdasar sehingga harus ditolak. Kelima, dakwaan tidak dapat diterima karena penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendapat penuntut umum bahwa dalil keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa sebagaimana poin A.2 huruf F secara material adalah sama dengan yang diuraikan pada pendapat penuntut umum poin 1 di atas yang secara substansif akan dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karenanya keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut harus ditolak. Keenam, dakwaan tidak dapat diterima karena dakwaan melawan kebijakan pemerintah. Pendapat penuntut umum bahwa keberatan penasihat hukum para terdakwa pada poin A.2 huruf G tidak masuk dalam materi keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 jungto pasal 143 ayat 2 KUHP. Akan tetapi sebagai bentuk penghormatan pada sidang yang mulia ini, penuntut umum akan memberikan pendapat bahwa dengan diberlakukannya peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, maka dakwaan penuntut umum justru telah sejalan dengan kebijakan pemerintah
sebagai upaya yang nyata dalam rangka penegakan hukum.